Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Irfan Mufti, beliau Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Darul Arqam, sekaligus sebagai pengampu mata kuliah teori dan praktik kebijakan publik. Yang saya hormati Bapak Dr. Dandan Haryono, beliau juga pengampu mata kuliah ini. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dari program Pascasarjana Universitas Darul Arqam, jurusan Magister Administrasi Publik. Di sini ada Ibu Dewannya. Ini pasti sebagian besar kalau masih S2 itu sebagian besar pasti sudah bekerja. Ya mungkin banyak yang dari Pemda ya. Kalau dari Pemda kan kita sudah berfoto kartu. Ya. Kita tentang itu kan pasti kita sudah paham. Tinggal kita mempermantap teorinya di bangku kuliah, kayak gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Kota Makassar. Berapa hari ini Pak? Oke. Satu hari ya. Biar satu hari ya, pokok habiskan uangnya di Makassar. Itu yang penting. Apalagi ada 6 T. Sebenarnya masih sangat kurang karena kita targetkan 2. Karena efisiensi di sektor mungkin sebelum kita diskusi ada pengantar-pengantar dari pengampu mata kuliah ini Pak Dr. Irfan Mufti nanti memberikan pengantar sambil kita diskusi apa yang perlu kira-kira kita diskusikan. Sebenarnya kan kalau Kota Palu dengan Kota Makassar kurang lebih sama, kota jasa ya, kota jasa. Sehingga apa yang ada di Palu ada di Makassar, begitu pula sebaliknya. Tapi mungkin karakteristik yang ada sedikit berbeda ataukah potensi-potensi lain yang berbeda, mungkin itu yang mungkin kita bisa diskusikan. Untuk itu kepada Pak Dr. Irfan saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa untuk kegiatan ini kami diterima dan menjadi bagian dari silaturahmi akademik dan kunjungan akademik dalam mata kuliah teori dan praktik kebijakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan keafiatan, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kunjungan akademik dan silaturahmi di kantor DPRD Kota Makassar. Pada kesempatan yang baik ini dan kesempatan pagi ini saya mewakili institusi Universitas Darul Arqam, khususnya program Pascasarjana Universitas Darul Arqam, dan mahasiswa yang hadir adalah mahasiswa yang mengampu mata kuliah teori dan praktik kebijakan publik di program Magister Administrasi Publik. Saya tahu Pak Gahyal Esos MSI ini juga tentu pernah mengalami masa-masa sekolah di program Pascasarjana. Jadi adik-adik saya ini juga yang saya perkenalkan pertama ada Pak Heri sebagai ketua. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Infokom di Kabupaten Morowali Utara. Nanti yang lain bisa memperkenalkan masing-masing ya. Yang saya tahu ada Ibu Rini Haris. Beliau sebagai salah satu anggota Dewan di DPRD Kota Palu, juga sebagai salah satu mahasiswa di program MAP
khususnya di kelas B, di kelas kebijakan publik Pak Nadia. Jadi di program Pasca Sarjana angkatan 2024 ada 2 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi kebijakan publik, salah satunya di kelasnya Pak Heri dan Ibu Rini dan kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Jumlahnya sekitar 24 di kelas ini Pak Dayang, Pak Sekwan. Tapi ada beberapa kawan mahasiswa yang belum berkesempatan hadir di sini dan ada 3 orang atau 4 orang yang masih dalam perjalanan menuju ke sekretariat DPRD hari ini. Jumlahnya sekitar 16 orang yang bisa hadir, sekitar 8 orang yang belum berkesempatan karena ada tugas-tugas dari pimpinan yang bersangkutan, sehingga menitip salam saja kepada pimpinan dan sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang menjadi penting sebetulnya karena secara teori baik melalui daring, melalui offline kita sudah melakukan kajian-kajian yang terkait dengan berpikir kritis tentang analisis kebijakan publik, tentang bagaimana praktik kebijakan publik. Tentu saja di kesempatan hari ini program pengawasan program-program yang terkait dengan penyusunan dan budgeting, yang terkait dengan proses-proses analisis kebijakan publik. Tentu rumah rakyat hari ini kita hadiri, kita datangi juga menjadi bagian untuk menginovasi sebetulnya bagaimana praktik-praktik mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi kebijakan publik pada legislasi daerah. Oleh karena itu, mulai hari ini saya memberikan kesempatan kepada adik mahasiswa untuk saling mendiskusikan, untuk saling memberikan share yang terkait dengan pengalaman. Apalagi di DPRD Kota Makassar yang kita tahu sudah punya banyak pengalaman, punya banyak cerita tentang bagaimana meningkatkan daerah. Tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting untuk menstarting begitu di rumah publik ini secara institusional, juga bisa melahirkan semua hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat melalui norma yang dilakukan, melalui aturan, melalui kebijakan yang diketuk oleh para legislatif, para legislator yang ada di Kota Makassar untuk mengembangkan tata kelola pemerintah di daerah. Universitas Tadulako dalam kesejarahan Pak Sekwan ketika lahir menjadi Universitas Negeri tahun 81, sebelumnya itu adalah bimbingan dari Makassar. Jadi kami sangat berterima kasih bahwa lahirnya Universitas Tadulako pernah menjadi cabang UNHAS. Artinya kita juga dibesarkan dan dikembangkan oleh sahabat-sahabat, oleh saudara-saudara tua yang ada di Kota Makassar saat itu juga. Kami berterima kasih Universitas Tadulako saat ini sudah mengembangkan diri. Secara institusi kami sudah mendapatkan predikat unggul dalam akreditasi. Insya Allah program MAP ke depan akan kita pacu untuk prodi yang unggul dan kita akan mengajukan pada prodi akreditasi insya Allah. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi pengantar kami, dan sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran sekretariat DPRD Kota Makassar yang digawangi oleh Pak Haji Yahya SOSMS. Terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Irfan Mufti. Hari ini Pak, saya perkenalkan, saya didampingi oleh Kepala Bagian Humas, Bapak Syahril SSPT, MSc, beliau Kabak Humas. Jadi kalau di DPRD Kota Makassar ini ada memang satu bagian namanya bagian Humas dan Protokol. Ya. Bahkan di pemerintah Kota Makassar saja bagian Humas sudah tidak ada. Yang ada bagian protokol pimpinan. Ya, Humas masuk di Infokom ya. Tugasnya ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung saja diskusi ya, mungkin ya. Kita diskusi mungkin
dari berita-berita ataukah informasi-informasi yang didapatkan tentang Kota Makassar, mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan, kita sharing, ya, karena Kota Palu dengan Kota Makassar kurang lebih sama. Apalagi ada Pak Kadis di sini, dan satu Ibu Dewa, ya, mungkin itu. Nah, cuma saya berikan gambaran saja bahwa Kota Makassar saat ini kita APBD-nya kurang lebih 5,6 ya, 5,6 triliun. Di APBD sekarang 1,6 triliun. Nah, kalau jumlah penduduk sekarang kita di Kota Makassar kurang lebih 1.700.000 orang. Dinas ada 25 dengan perangkat daerah lainnya. Kalau khusus kami di Sekretariat DPRD Kota Makassar itu komposisinya penuh, ya. Jadi kami di sini melayani anggota dewan, jumlah personil kami kurang lebih 236. Ya. Tapi ada yang menjadi kebijakan pemerintah kota sih, kita angkat kembali dan bukan sebagai tenaga honorer. Mereka itu memberikan jasa. Sebenarnya kurang lebih sama, tetapi ada haknya yang berbeda. Hak yang berbeda adalah mereka tidak berhak untuk diangkat menjadi ASN. Baik itu mereka tetap ada di dalam sistem pengadaan kita. Jadi kita misalnya OPD, sekretariat DPRD membutuhkan tenaga apa, misalnya tenaga sopir, kita butuh sopir, kita tinggal klik. Salah satu persyaratan PJP itu adalah harus memiliki NIB, nomor induk usaha perorangan. Jadi kita daftar di OSS, ya, di dalam etalase penyedia jasa, maka semua SKPD bisa mengklik. Ya, jadi kita bisa lihat, kita upayakan teman-teman yang kemarin yang tereliminasi pada saat kebijakan pusat itu diterapkan, yang tidak terdaftar kita harus rumahkan, maka kita harus utamakan mereka-mereka yang pernah bekerja dengan kita. Ya, karena kalau pertanian itu hanya kurang lebih 0,14%. Ya, mereka kabupaten sebelah dengan kabupaten Pangkep, jarak Pangkep ke sini itu 60 kilo. Tapi kalau mereka berinteraksi itu lebih banyak. Kita sudah masukkan dalam anggaran perubahan nanti, ini kita selesai lagi draft perubahan anggaran. Itu nanti teman-teman yang bertugas sebagai guru maupun di dalam itu kita berikan 1,5. Ya, jadi ada kebijakan baru mengenai kepulauan. Kenapa? Karena kami akan menambah juga fasilitas intern seputar Kota Makassar. Mungkin dari diskusi-diskusi sebentar mungkin ada yang bisa kita tarik dari situ. Saya kira begitu Pak Dokter, mungkin. Terima kasih Pak Sekwan. Selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Pak Sekwan DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak Wadid dan Pak Dandan sebagai dosen pengampu, yang saya banggakan kawan-kawan mahasiswa NOP Universitas Tadulako angkatan 2024, yang saya hormati senior saya Pak Saril. Beliau ini 2 tahun di atasnya saya Pak. Beliau angkatan 15, saya 17 Pak. Ya. Jadi kami koordinasi melalui beliau juga dan melalui Bu Rini juga sebagai anggota DPRD Pak. Ya, jadi terima kasih banyak Pak. Pada hari ini kami sudah diterima oleh Pak Sekwan, meskipun kami tahu bahwa mungkin dari ASN ada, dari Polri ada Pak, pengusaha pendamping desa juga ada Pak, pengusaha juga banyak Pak. Jadi memang untuk mengumpulkan kami dalam satu waktu yang sama itu agak kesulitan Pak. Apalagi dari kami ini beberapa sudah menjalani tugas PAM untuk pengamanan ibadah Pak. Jadi beberapa perwira itu tidak bisa untuk mengikuti Pak. Nah, pada kesempatan ini Pak, kami sengaja mengambil lokus di Kota Makassar karena kami berpikir bahwa provinsi tetangga yang memiliki kemajuan pesat di Sulawesi adalah Makassar, Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu kami sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana proses pelayanan publik itu di Kota Makassar, yang bagaimana kita tahu bahwa pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bukan hanya di sisi eksekutif, tapi ada juga di sisi legislatif. Nah, ini kami ingin mempelajari terkait dengan beberapa hal di sini, Pak. Yang pertama ingin kami tanyakan, apakah di sekretariat DPRD Kota Makassar ini sudah ada digitalisasi layanan publik, Pak, baik sifatnya yang mengatur ke dalam internal sekretariat dewan maupun hubungannya dengan masyarakat. Nah, itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua terkait dengan sejauh mana partisipasi publik dalam proses legislasi dan di sekretariat Kota Makassar ini, dan bagaimana sekretariat dewan itu memfasilitasi daripada partisipasi publik dalam proses legislasi itu sendiri. Mungkin sambil kita diskusi bisa berkembang. Ada Kakak ini sebagai Ketua DPRD juga mungkin ingin menanyakan apabila di sini ada e-budgeting sudah jalan atau seperti apa. Tapi untuk dari kami ini dulu, Pak, mungkin yang hari ini yang saat ini bisa kita tanyakan dan akan berkembang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya sekarang Ibu ini boleh Pak diformulasi satu kali, Pak. Saya Ibu Yuliani. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang saya hormati Pak Stefan yang sudah menerima kami. Juga ada Pak Kabak Humas dan Protokol DPRD Kota Palu yang saya hormati, Kota Makassar. Maaf Pak, ini Palu Eropa ini. Yang saya hormati dosen pengampu kami ada Pak Irfan, dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa MAP 2024. Baik Pak, mungkin yang saya pertanyakan di sini, apakah digitalisasi layanan publik seperti EKTP, e-budgeting, dan SPBE itu sudah meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah atau bagaimana Pak? Karena layanan publik seperti EKTP yang terjadi saat ini di Kota Palu itu masih masih ada pro dan kontra, dan juga masih ada plus minusnya. Jadi mungkin ada gambaran dari yang sudah terlaksana di Kota Makassar ini, mungkin itu yang bisa jadi referensi kami untuk kembali berdiskusi bertemu dengan Dukcapil di Kota Palu. Pak dan Bu ini, Pak Heri, mengenai digitalisasi ini kan sama kurang lebih pertanyaannya begini. Ya, kalau khusus untuk di Sekretariat DPRD Kota Makassar, itu ada beberapa produk digitalisasi kami, produknya internal tentang dan berlaku seluruh Indonesia. Contoh misalnya Sidkandi, dan setelah ini kan berlaku untuk seluruh Indonesia. Atau internal kami ada beberapa layanan digital, tapi sepertinya masyarakat tidak terlalu puas dengan pelayanan digital, menyerap aspirasi. Tapi saya takut dua masyarakat juga ya, mungkin informasi yang sampai mereka tidak sampai, ataukah mereka tidak paham terhadap SDM yang kurang sehingga tetap ada. Nah, kalau kita pelayanan KTP itu kecamatannya, di kecamatan untuk foto biometrik. Jadi kecamatan, di kecamatan. Malah kita pelayanan setiap hari libur atau hari Sabtu itu ada, kita bawa internet, kita bawa genset, kita langsung pelayanan selesai. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, saya hormati tuan rumah ya. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Kemudian Dr. Irfan Mufti dan teman-teman mahasiswa.
Saya ingin berdiskusi mengenai program legislasi di DPRD Makassar. Kira-kira kebijakan-kebijakan inovasi apa yang sedang digali, sedang direncanakan untuk di periode tahun 2025-2026 ini. Itu saja yang ingin saya tahu biar kita bisa lihat sebagai gambaran mungkin ya, kita di kabupaten-kabupaten yang lain. Siapa tahu ada inspirasi begitu ya dari DPRD Makassar. Itu Pak, saya kira. Ya, makasih Pak. Jadi tampil Pak Nanan, jadi ini kadang-kadang menjadi persoalan. Kadang-kadang kita perdanya itu banyak, tetapi yang bisa direalisasikan itu sedikit. Contoh misalnya kita perdanya sampai 20, cuma yang bisa diselesaikan itu paling banyak 8, 9. Ini kan masih ada kendala. Kendala yang biasa kita hadapi adalah alotnya diskusi, alotnya pembahasan mengenai RPRD itu kadang-kadang tidak mencapai titik temu. Ya, itu karena banyak faktor. Salah satu faktor mungkin adanya kebijakan yang akan diambil itu tidak atau bertentangan dengan aturan yang ada. Kan gini Pak. Jadi mungkin teman air limbah ternyata ada kewenangan yang beririsan. Air limbah itu antara PDAM dengan Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga ketika substansi apa yang diatur dalam perda ini yang pemerintah usulkan untuk diatur yang mengawasi apa iya, kemarin naskah akademiknya sebelum saya jadi sekwan dan ini baru permintaan lisan itu belum kami terima apa pokok-pokok ini karena yang permintaan bukan lisan juga ya karena pakai WA